Oke, kembali lagi bersama saya di video kali ini. eh, saya akan membahas tentang peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Nama saya Ahmad Maulana. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas besar pendidikan etik dan anti korupsi di Universitas Mercu Buana. Oke, salam kenal. Nama saya Ahmad Maulana, dari Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Informatika. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Di video kali ini mungkin kita akan menjelaskan latar belakangnya dulu, yaitu korupsi adalah masalah yang sangat serius yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, sebagai generasi muda yang berpendidikan dan berintegritas, sebagai mahasiswa kita memiliki peran penting dalam upaya pencegahan korupsi. Apa saja peran penting itu? Peran mahasiswa ini adalah sebagai agen perubahan, yaitu kita bisa menyuarakan ketidakadilan, mendorong transparansi kepada publik ya, misal pejabat ngeluarin ini, ngeluarin biaya segini kayak gitu. Terus juga kita bisa terlibat dalam demonstrasi damai atau menulis artikel dan jurnal. Terus juga kita bisa mengajak masyarakat untuk melawan dan mencegah atau memberantas korupsi. Terus kemudian kita juga bisa meningkatkan kesadaran dan edukasi terhadap masyarakat untuk anti korupsi ya. Bisa aja kita ngikutin diskusi, terus seminar atau workshop, kemudian pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan budaya anti korupsi. Terus bisa juga ikut campaign di media sosial dan organisasi, bahkan acara diskusi terbuka di organisasi atau di sekitar kampus kita ya. Kemudian kita juga bisa kolaborasi atau kerjasama dengan institusi. Contohnya ya dengan lembaga anti korupsi atau KPK, ngikut kampanyenya mereka, kemudian ngikutin organisasi atau komunitas anti korupsi. Kemudian di kampus juga ada pendidikan anti korupsi, yaitu kurikulum dan pendidikan pelajaran anti korupsi di perguruan tinggi yang mengintegrasikan materi anti korupsi dalam kurikulum perguruan tinggi, juga dapat membantu membekali mahasiswa kita ini dengan pemahaman yang lebih kuat tentang bahaya korupsi ya. Kemudian mata kuliah yang sejurusan atau sejalur, contohnya misalnya hukum dan administrasi publik, juga bisa membahas etika pemerintahan dan hukum anti korupsi. Kemudian ada juga seminar atau workshop yang menghadirkan ahli atau pakar anti korupsi, juga bisa memberikan pengetahuan lebih mendalam lagi tentang anti korupsi ini dan strategi untuk mencegah maupun memberantas korupsi. Kegiatan ini contohnya yaitu workshop tentang pelaporan korupsi bagaimana, terus juga seminar mengenai teknologi yang bisa kita gunakan dalam pencegahan korupsi. Contohnya ya kemarin yang kayak di Jakarta itu ada sistem e-government ya, jadi uh, teman-teman sendiri bisa ngecek sebagai masyarakat berapa sih biaya yang digunakan untuk pembangunan ini kayak gitu. Kemudian ini adalah contoh peran teknologi yang saya sebutkan barusan, yaitu penggunaan teknologi untuk pencegahan korupsi. Berbagai macam teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan atau AI juga udah terkenal sekarang dan sedang naik trennya pada saat ini. Bisa juga dimanfaatkan untuk menganalisis pola data atau mendeteksi indikasi terjadinya tindakan kecurangan atau tindakan korupsi ya. Nah, sistem ini tadi ya government juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta efisiensi dalam pelayanan publik, dan juga mengurangi peluang terjadinya fraud atau korupsi. Kesimpulannya adalah kita sebagai mahasiswa memiliki peran penting
dalam pencegahan korupsi, contohnya melalui beberapa hal tadi ya, yaitu edukasi, kampanye, terus kemudian kayak kerjasama dengan institusi. Dan dengan jadinya kita sebagai agen perubahan, kita bisa meningkatkan kesadaran tentang bahaya korupsi dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan anti korupsi. Mahasiswa juga bisa menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, terus juga kerjasama semua pihak yang terlibat dalam hal ini, kayak tadi kampus, terus pemerintahan, terus mahasiswa, serta lapisan masyarakat, ya tentu sangat diperlukan untuk memberantas korupsi dan menciptakan masa depan yang lebih bersih dan lebih adil dibandingkan saat ini. Mungkin cukup sekian kali ya penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.